Kita masuk ke komunikasi. Komunikasi ada selain tadi komunikasi, tiga jenis komunikasi tadi, intrapersonal, interpersonal, dan itu komunikasi publik. Lalu sekarang kita melihat itu dua jenis komunikasi, yakni komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal itu berhubungan dengan Allah gitu, dan komunikasi horizontal itu berhubungan dengan komunikasi kita dengan sesama. Dan komunikasi yang kita bicarakan ini itu berhubungan langsung erat dengan dua komunikasi yang terdahulu tadi, yakni komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Oke, komunikasi personal itu medianya, sarananya atau modelnya yakni melalui doa. Itulah komunikasi personal kita dengan Allah. Jalan untuk mengenal Allah itu yakni doa. Dan jarak kita dengan Allah hanya sejauh lutut dengan lantai. Kenapa ada ungkapan ini? Karena memang dalam gereja Katolik itu salah satu budaya khas kita, yakni di saat kita berdoa, yakni berdoa dengan bersujud atau berlutut gitu. Di saat kita berlutut, jarak kita dengan Tuhan itu begitu dekatnya. Maka jarak kita dengan Allah hanya sebatas lutut dan lantai. Karena di saat kita berdoa, kita menjadi dekat dengan Allah dan kita berbicara langsung dengan Allah. Mudah-mudahan di sana nanti ada itu kerelaan kita untuk mendengarkan bisikan Allah, untuk mendengarkan suara Allah, sehingga bukan terjadi monolog di saat kita berdoa, tapi terjadi dialog. Kita berbicara, Allah mendengarkan, dan Allah berbicara, kita mendengarkan. Sehingga terjadi dialog di dalamnya, bukan monolog. Karena susahnya kalau monolog yang kita buat, yakni segala sesuatunya itu doa kita itu bisa berubah menjadi instruksi buat Allah. Itu kita melakukan permohonan-permohonan, tolong Tuhan, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini untuk saya gitu. Nah, tetapi kalau dialog kita menyampaikan, Tuhan bantu saya, ini kesulitan saya. Lalu sesudah itu kita menenangkan diri, mendengarkan kira-kira apa bisikan Tuhan untuk kita. Yang kita dengar itu dalam kedalaman, keheningan suara hati kita masing-masing gitu. Karena itu ini menjadi penting untuk setiap kita, dikala kita berdoa, hendaknya kita benar-benar fokus berdoa gitu. Karena itu doa bukan soal panjangnya, tapi doa lebih pada itu seberapa tulus dan ikhlasnya kita menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan gitu. Dan juga komunikasi dengan Allah itu melalui usaha-usaha spiritual lainnya. Usaha-usaha spiritual lainnya itu misalnya dengan membaca kitab suci, dengan menerima sakramen-sakramen gereja atau berpartisipasi aktif di dalamnya, atau juga melalui devosi-devosi yang kita lakukan. Itulah usaha spiritual kita supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah gitu. Lalu tokoh penting yang menjadi contoh dalam komunikasi vertikal ini Yesus sendiri. Yesus senantiasa berjuang untuk berdoa sebelum ia melaksanakan segala sesuatunya. Sebelum ia melaksanakan misi pentingnya, ia berdoa. Sebelum memulai misinya di depan umum 40 hari, 40 malam, dia berpuasa, berdoa seorang diri di padang gurun gitu. Atau sebelum melakukan hal-hal istimewa, mujizat dalam hidupnya, dia berdoa dulu gitu. Sesudah itu ia melakukan mujizatnya. Atau terjadi mujizat-mujizat yang besar. Jadi kita meniru cara Yesus berdoa. Dan dia mengajarkan kita doa atau cara doa yang sangat luar biasa itu di saat ia mengalami tantangan di Taman Getsemani. Doa Yesus di sana, Tuhan, biarlah piala ini berlalu dariku. Bukan karena kehendakku, tapi karena kehendak-Mu terjadilah. Itu satu doa yang sangat luar biasa. Dan model doa untuk kita dalam doa-doa kita setiap hari. Biarkan kehendak Allah yang terjadi untuk hidup kita. Lalu tokoh yang kedua adalah Santa Maria, Bunda Yesus sendiri. Jadi Maria selalu mengkomunikasikan kecemasannya dengan Tuhan dan mendengarkan itu suara Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Komunikasi awal Maria itu kita dengar di saat dia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Di saat itu terjadi, dia tidak mengerti segala sesuatunya. Lalu dia bilang, pada akhirnya itu terjadilah kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu sesuai dengan sabda-Mu. Itu hal yang sangat luar biasa itu dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Katolik, apalagi sebagai seorang prodiakon. Itu Maria menjadi teladan iman yang sangat kuat. Maria menjadi teladan untuk mengikuti Yesus, teladan kemuridan. Dia memberikan contoh untuk mengikuti Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya.
sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib gitu. Maria juga itu teladan dalam membagi. Dia membagi sukacita dan kegembiraan dengan Elizabeth saudarinya. Dia mengunjungi Elizabeth itu waktu dia sesudah mendengar perintah Tuhan gitu, kabar gembira dari malaikat Tuhan. Atau juga Maria itu menjadi contoh dalam mentaati adat istiadat gitu. Jadi mereka mengikuti pencacahan jiwa di Bethlehem dan di sana Yesus lahir itu. Karena mereka taat pada budaya yang ada di Yahudi gitu. Itu pencacahan jiwa. Atau juga mentaati budaya bahwa setiap hari Paskah mereka harus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah gitu. Dan di saat itu Yesus tertinggal di Yerusalem pada usia 12 tahun. Lalu kemudian Maria itu pergi lagi ke sana untuk mencarinya. Jadi Maria itu satu model dalam komunikasi vertikal, komunikasi dengan Tuhan itu adalah satu tokohnya. Lalu yang ketiga yakni itu orang kudus gitu, para orang kudus dalam gereja kita, santo dan santa. Di sini kan ada Pak Santo, ya itu model kita gitu kan. Nah, jadi para orang kudus dalam gereja. Jadi kita mengikuti teladan-teladan baik yang mereka lakukan, kita mengikuti contoh-contoh yang mereka pernah hidupi. Lalu yang kedua, komunikasi horizontal. Itu komunikasi dengan sesama. Oke, komunikasi horizontal ini itu sangat penting tadi untuk kita memperhatikan itu komunikasi intrapersonal dan interpersonal yang sudah kita bicarakan terdahulu. Jadi komunikasi horizontal itu menjadi baik kalau komunikasi vertikal kita baik. Oke, bukan sebaliknya gitu. Kalau komunikasi horizontal kita baik, maka komunikasi kita dengan Tuhan baik. Tidak. Tapi mestinya komunikasi itu kita dengan Tuhan baik, maka membantu kita untuk memiliki komunikasi yang baik dengan sesama. Makanya saya heran itu kalau ada orang itu yang dia bisa berdoa berjam-jam kepada Tuhan atau sekian sering berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di depannya atau orang yang ada di samping kiri dan samping kanannya. Itu saya heran. Apalagi kalau orang tidak bisa memaafkan itu sesamanya. Nah, bagaimana dia katakan bahwa dia itu mencintai Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, tetapi dia tidak bisa memaafkan orang yang ada di dekatnya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senantiasa hadir dalam diri setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. Maka komunikasi kita dengan Tuhan itu membantu komunikasi kita dengan sesama. Kalau komunikasi kita dengan Tuhan itu baik, sehingga membantu komunikasi kita dengan sesama itu menjadi lebih baik lagi gitu. Lalu hal-hal yang diperlukan dalam komunikasi. Tadi di depan sudah disinggung secara gamblang. Pertama itu keterbukaan. Kita perlu berbicara apa adanya. Supaya apa yang kita komunikasikan itu benar-benar dimengerti oleh orang yang mendengarkan kita atau oleh lawan bicara kita. Oke, butuh keterbukaan, bicara apa adanya. Di saat kita berbicara apa adanya, membantu lawan bicara kita untuk mengerti dengan lebih mudah apa yang kita maksudkan. Hindari memonopoli pembicaraan. Atau hindari juga terlalu pasif dalam pembicaraan bersama. Karena kita tidak bisa itu menerima feedback atau tidak menerima itu pesan atau kesan yang dari lawan bicara yang sementara kita bicara bersama gitu. Lalu yang kedua yakni tidak menghakimi. Oke, kita harus menghindari penghakiman terhadap orang lain di saat yang lain ingin berbicara atau sementara membicarakan sesuatu. Karena di saat kita menghakimi, itu memblok orang lain untuk bisa berbicara. Atau memblok orang lain untuk bisa berbicara apa adanya dari apa yang ia alami. Jadi hilangkan itu anggapan tentang orang lain dalam komunikasi. Hilangkan itu stereotip. Itu hindari membaca pembicaraan orang lain. Biarkan dia selesai berbicara, baru kita menjawab apa yang dia bicarakan. Oke, terutama yang ini berhubungan dalam pembicaraan dalam rumah tangga gitu. Hindari membaca pembicaraan pasangan. Nah, karena apa? Karena di saat kita membaca, kita gagal untuk mendengarkan apa persisnya yang pasangan itu omong. Karena di saat kita membaca apa yang dibicarakan oleh pasangan, berarti kamu nanti bicara ini, begini jadinya, akan begini selanjutnya. Sehingga kita melupakan apa yang sementara dia bicarakan. Di situ bahayanya membaca apa yang orang sementara bicarakan. Sehingga kita dengar sampai orang itu selesai berbicara, baru kita menjawabinya kalau memang itu perlu. Jangan menghakimi orang lain.
Lalu yang ketiga, memperhatikan orang yang sementara berbicara. Oke, terutama ini menjadi penting, hal-hal ini menjadi penting di saat kita melakukan kunjungan-kunjungan, terutama itu orang-orang sakit atau menghantar komuni kepada orang yang berkebutuhan khusus itu. Itu memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Kita tidak boleh sibuk dengan pikiran kita sendiri selagi mendengarkan orang lain berbicara gitu. Kita benar-benar hadir untuk mendengarkan apa yang sementara dibicarakan itu. Apalagi kalau kita sibuk memikirkan apa yang harus saya katakan dan bagaimana saya mengatakannya sesudah orang ini selesai berbicara gitu. Sehingga kita gagal untuk mendengarkan apa yang dia bicarakan. Oke, itu maksudnya memperhatikan orang berbicara itu supaya kita benar-benar tangkap apa yang dia katakan dan benar-benar kita hadir untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Itu maksudnya. Lalu yang keempat, menghargai apa yang orang lain katakan. Jadi menghargai apa yang dia katakan. Karena itu kita, pembicaraanmu itu tidak betul, itu tidak benar. Itu biarkan dia selesai bicara dulu gitu. Setelah dia selesai berbicara, baru kita itu menanggapinya atau menjawabinya atau menjelaskannya gitu. Itu menghargai apa yang dia katakan, yang orang lain katakan. Karena ini penting dalam komunikasi setiap hari, teristimewa dalam komunikasi interpersonal. Oke, kita mendengarkan dengan saksama apa yang orang katakan. Memperhatikan apa yang dia katakan. Kemudian memberi respon atau jawaban kalau itu sungguh perlu. Kalau tidak perlu ya kita diam saja gitu. Lalu setelah selesai orang itu berbicara, baru kita boleh berbicara. Hindari untuk orang itu sama-sama berbicara dalam waktu yang sama. Karena nanti kita kehilangan itu waktu atau kehilangan konsentrasi untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan gitu. Oke. Maka yang kelima yakni saling mendengarkan. Jadi saling mendengarkan itu berarti tidak pernah boleh ada lebih dari satu orang yang berbicara pada saat yang sama. Itu prinsip dalam mendengarkan. Tidak pernah boleh ada itu lebih dari satu orang berbicara pada saat yang sama. Makanya di saat itu pertemuan Zoom ini kan umumnya itu kita kalau makin banyak orang yang partisipannya umumnya kita mute kan. Tapi kalau hanya sedikit orang yang mengikutinya misalnya di bawah 10 itu boleh mikrofonnya semua dihidupkan gitu. Sejauh tidak ada orang yang ada di dalam satu ruangan yang sama gitu. Maksudnya supaya kita bisa saling mendengarkan dengan baik. Dan kita bicara itu satu-satu gitu. Jadi sesudah yang satu selesai bicara baru yang lain bicara gitu. Dan biarkan orang lain selesai dengan pembicaraannya. Itu kita tidak usah potong, kita tidak usah sela pembicaraan orang lain. Karena dengan itu kita kehilangan momen, kehilangan itu kesempatan untuk mengetahui apa yang orang lain itu sampaikan. Dan memberi respon atau berbicara kalau itu perlu untuk situasi itu. Kadang banyak hal itu selesai hanya dengan mendengarkan. Oke. Lalu saya pikir ini yang terakhir gitu. Yakni mendengarkan sungguh-sungguh. Perhatikan orang yang sedang berbicara, lihat ke orang itu. Tetapi bukan pelototin kepada orang itu. Karena kalau kita pelototin orang yang sementara berbicara, wah dia bisa gugup nanti, dia bisa tidak tahu lagi apa yang mau dibicarakan gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda gitu. Dari dalam mendengarkan ini perhatikan orang itu tapi bukan pelototin gitu. Oke. Mendengarkan dengan baik bukan dengan pikiran. Oke, ini penting. Mendengarkan dengan baik bukan dengan pikiran. Artinya di saat orang ngomong, berbicara sesuatu, terutama dalam hubungan dengan itu pelayanan-pelayanan kita atau juga dalam kehidupan rumah tangga, kita usahakan untuk mendengar dengan hati. Dan ini susah. Oke, kalau mendengarkan dengan pikiran itu gampang. Di saat dia ngomong, oh ya kita berpikir gitu. Itu mendengarkan dengan pikiran. Tapi mendengarkan dengan hati kita memperhatikan secara saksama itu yang susah gitu. Dan butuh perjuangan dari waktu ke waktu. Dan untuk bisa mendengarkan dengan hati itu butuh konsentrasi. Dan jangan sibuk dengan diri kita sendiri gitu. Sibuk dengan pikiran kita atau sibuk dengan itu kesibukan kita gitu. Maka kita coba untuk mendengarkan itu. Karena itu setiap kali kalau kita bertemu atau berbicara itu kita itu set up lengthnya, waktunya, berapa lama kita berbicara gitu. Sehingga kita tahu untuk membagi-bagi kesempatan itu kepada semua orang yang ada atau yang berpartisipasi dalam pembicaraan itu. Dan terus hargai orang lain. Satu orang berbicara bukan berbicara bersama-sama pada saat yang sama. Jadi itu supaya apa yang kita bicarakan itu benar-benar efektif dan efisien. Biarkan satu orang yang berbicara bukan sama-sama berbicara pada saat yang sama. Oke, komunikasi yang baik itu sangat penting. Karena dengan komunikasi yang baik itu kita bisa menjembatani
apa yang kita maksudkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan bersama. Demikian juga dalam itu grup atau dalam kelompok prodiakon ini. Karena di saat kita komunikasinya baik, maka segala sesuatunya itu akan terjembatani dengan baik. Segala sesuatunya itu akan tersampaikan dengan baik. Dan dengan itu segala sesuatunya bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi kalau komunikasinya tidak baik, maka segala sesuatunya itu tidak bisa dilaksanakan. Maka kita berjuang untuk mengedepankan itu prinsip-prinsip tadi itu. Terbuka, jangan menghakimi, memperhatikan, mendengarkan, dan hadir untuk orang yang sementara berbicara itu. Karena kegagalan dalam komunikasi yang baik itu bisa menimbulkan konflik. Bisa menimbulkan salah pengertian. Bisa menimbulkan cecok. Bisa menimbulkan rasa tidak aman. Bisa menimbulkan pertengkaran. Semua hal negatif lainnya. Oke, karena itu saudara-saudariku, teman-teman prodiakon yang baik, dari prodiakon yang semakin mengasihi, kalau seorang prodiakon yang memiliki itu kemampuan atau memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan baik dalam pelayanan setiap hari. Terutama memiliki komunikasi yang baik dengan umat yang kita layani, dan juga teristimewa dalam keluarga tempat kita hidup setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus membina, meningkatkan komunikasi vertikal kita dengan Tuhan, dan juga memperbaiki komunikasi horizontal kita dengan sesama, andaikan itu belum maksimal dan belum terlalu bagus selama ini. Dan mari kita terus melayani Yesus dengan sukacita. Karena itu seorang prodiakon, yakni seorang yang dipanggil, yang tugasnya menghadirkan Kristus di tengah dunia. Karena itu seorang prodiakon harus menjadi seorang prodiakon yang senantiasa gembira. Prodiakon yang senantiasa punya komitmen. Prodiakon yang senantiasa profesional, tahu apa yang dia layani dan tahu bagaimana melakukan pelayanannya. Dan juga seorang prodiakon yang taat dan yang senantiasa rendah hati. Dan juga seorang prodiakon yang rela berkorban. Dan juga senantiasa untuk menjadi prodiakon itu butuh itu dukungan, butuh restu dari suami, atau juga dari istri, atau dari anggota keluarga untuk yang sudah ditinggal pergi oleh pasangannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada sharing-sharing lainnya dari teman-teman, itu silakan. Saya beri kesempatan kepadamu. Oke, terima kasih. Semoga para prodiakon semua menjadi prodiakon yang semakin mengasihi. Terima kasih.